Oke, baik. Untuk mata kuliah hari ini kita bicara mengenai akuntansi keuangan. Mungkin kalian juga sudah pernah mengambil dasar akuntansi ya. Nah, dasar akuntansi ini sebetulnya seperti lanjutan ya, seperti lanjutan dari mata kuliah dasar akuntansi. Hanya mungkin yang dibahas lebih global, bukan lebih global, artinya tidak hanya seputar bagaimana membuat laporan keuangan saja gitu ya, tetapi lebih kepada dikaitkan dengan isu-isu yang lain gitu ya, seperti modal ya, pasar modal dan sebagainya ya. Kalau di dasar akuntansi kan mungkin kalian sudah pernah juga mengambil mata kuliahnya, dan itu kan di situ kalian diajarkan bagaimana cara membuat sebuah laporan keuangan ya, baik rugi laba maupun laporan keuangan lainnya. Ya, di sini juga mungkin ada sedikit mata kuliah, materi yang merefresh sebetulnya ya, merefresh dari dasar akuntansi ya. Kembali kita merefresh saja. Baik, untuk ini saya refresh kembali ya, untuk pengertian dari akuntansi ya. Apa sih akuntansi itu? Karena kalian orang akuntansi, tentunya kalian harus paham akuntansi itu apa sih gitu ya. Kemudian apa itu laporan keuangan ya, karena ini adalah 2 poin penting ya yang akan kalian hadapi ketika nanti kalian bekerja di sudah bekerja, atau artinya sudah masuk ke dunia kerja gitu ya. Karena kalian adalah konsentrasinya adalah di sini, artinya kalian mesti paham gitu ya. Oke, akuntansi itu merupakan proses ya, mengidentifikasi, mengukur ya, melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut. Siapa yang menggunakan informasi akuntansi? Ya, nah kita lihat ada beberapa orang ya di dalam perusahaan itu yang membutuhkan laporan gitu. Sebentar, saya mau tanya, background saya terlalu berisik nggak? Background suara saya di belakang, suara-suara mengganggu, ada mengganggu kalian nggak? Enggak? Enggak ya, oke. Takutnya berisik, soalnya biasa lah ya, anak-anak. Anak saya sedang menonton, jadi takutnya ada suara-suara ini, suara-suara berisik gitu. Nanti kalau kasih tahu saya ya, kalau terlalu berisik ya. Nah, kemudian saya lanjut ya. Kemudian untuk laporan keuangan itu apa sih gitu ya. Nah, laporan keuangan adalah hasil output dari akuntansi itu sendiri. Ini yang diharapkan dari kita belajar akuntansi ya, tentu kita mengerti laporan keuangan. Tidak hanya kita bisa membuat, tapi kalau kita bicara akuntansi, kalau kita orang akuntansi, kita mesti paham gunanya laporan keuangan itu apa sih? Apalagi kalian juga harus paham rasio-rasio keuangan ya. Ya mungkin tidak semua harus rasio dihafal gitu ya, tapi beberapa rasio bolehlah kalian pelajari atau ya mungkin kalian hafal gitu ya. Nah, kemudian laporan keuangan ini dibuat untuk mengetahui kondisi finansial perusahaan ya, karena perusahaan yang going concern atau mungkin perusahaan yang berjalan itu supaya ke depan ya mereka lebih punya gambaran apakah perusahaan ini bagus, perusahaan ini berjalan dengan baik, perusahaan ini sehat atau tidak, itu akan dilihat dari laporan keuangannya ya. Nah, kemudian nanti dari laporan keuangan itu bisa dijadikan evaluasi atas kinerja perusahaan. Bagaimana perusahaan kinerjanya, apakah bagus atau tidak? Itu bisa dilihat dari laporan keuangan ya, sehingga untuk pembuatan laporan keuangan juga perlu diperhatikan hal-hal yang memang harus ditekankan gitu ya di situ ya. Nah, lanjut ya. Next, kita lihat.
Sebentar ya, ini kayaknya ini saya ngehang atau bagaimana ya? Ini nggak bisa begitu. Oke, kemudian akuntansi sebentar. Nah, di sini ada jenis-jenis laporan keuangan ya. Ada yang namanya laporan laba rugi. Ibu, Kalian juga sudah pernah Ibu, apa namanya sudah pernah juga membuat laporan laba rugi ya, seperti Ibu maaf. misalnya laporan laba rugi itu adalah laporan yang dijelaskan, laporan yang dibuat untuk menjelaskan kondisi perusahaan ya, sehingga kalau kita lihat laporan laba rugi ini ya penting sekali gitu ya di sini ya, ini penting sekali untuk menjelaskan kondisi keuangan ya pada akhir periode. Kemudian laporan ini juga sebetulnya untuk laporannya tergantung dari perusahaannya, apakah akhir tahun ya atau akhir bulan, tergantung dari perusahaannya gitu ya. Kalau misalnya perusahaannya itu peraturannya memang dibuatnya setiap bulan gitu ya, ya boleh-boleh saja. Kembali lagi ke perusahaannya. Kemudian dengan adanya laporan laba rugi ya, para stakeholder bisa mengetahui kondisi finansial perusahaan yang terkini ya, sehingga laporan tersebut bisa dijadikan sebagai dasar evaluasi ya, seperti itu. Kemudian laporan arus kas. Nah, laporan arus kas ini mungkin kalian juga sudah tahu ya, pernah. Jadi arus kas ini disebut sebagai cash flow ya. Ini nama lain dari laporan arus kas. Dapat diartikan sebagai catatan keuangan yang berisi informasi tentang pemasukan ya dan pengeluaran. Sehingga isi dari kas ini adalah pemasukan dan pengeluaran perusahaan ya selama satu periode. Nah, laporan ini akan sangat berguna ketika nanti kita akan mengevaluasi struktur keuangan, likuiditas, dan solvabilitas ya. Kemudian karena gini, kalau misalnya perusahaan punya duit yang cukup ya untuk menjalankan perusahaannya, berarti perusahaannya masih sehat. Artinya punya kas yang cukup untuk biaya operasional, karena itu yang paling penting ya. Kalau misalnya perusahaannya nggak punya biaya operasional, emang bisa nggak berjalan? Kan nggak. Jadi perusahaan sehat atau tidaknya bisa dilihat dari cash flow-nya juga gitu loh. Mereka punya nggak ketersediaan cash flow untuk menjalankan aktivitas perusahaannya ya, seperti itu. Kemudian kita lanjut ya. Sebentar. Ibu, sebentar saya ambil charger dulu boleh? Ya. Kemudian kita lanjut lagi ke laporan perubahan modal. Nah, di laporan perubahan modal ini ya terdapat ekuitas ya, salah satu jenis laporan keuangan yang penting terutama untuk perusahaan publik ya. Perusahaan publik ini perusahaan yang ini ya, yang sahamnya itu yang dipunyai oleh masyarakat ya. Jadi masyarakat bisa membeli saham dari perusahaan ini yang sudah go public ya. Kemudian tujuan pembuatan dari laporan perubahan modal ini adalah agar perusahaan dapat menggambarkan peningkatan maupun penurunan dari aktiva bersih ya dalam periode tertentu dengan prinsip pengukuran tertentu untuk dianut. Artinya laporan perubahan modal ini ya nanti dijadikan acuan sebagai yang memegang saham ini ya, yang pemegang saham ini kan supaya nanti dia itu nanti apakah dia mau melanjutkan sahamnya atau tidak gitu ya. Kemudian sebentar.
Oke. Sehingga apakah masyarakat itu akan melanjutkan untuk menaruh sahamnya atau tidak? Ini kita lihat dari perubahan modal ya. Nah, kemudian laporan neraca, yang terakhir adalah laporan neraca ya. Nah, di laporan neraca ini kalian bisa lihat adalah laporan yang menggabungkan dari segala laporan keuangan ya. Nah, tujuannya dibuat dari laporan neraca ini adalah untuk menentukan langkah terkait finansial di tahun selanjutnya ya. Nah, laporan neraca merupakan laporan keuangan yang sangat penting ya, laporan ini, karena dalam laporan ini terdapat segala informasi terkait siapa pemegang sahamnya dari suatu perusahaan. Kemudian siapa krediturnya ya, lalu peraturan pemerintah yang ada dan kebijakan. Ya. Ini kita bisa lihat di situ ya untuk di laporan neraca. Nah, kalau laporan neraca itu kan kalau kalian pernah lihat itu ada aktiva dan pasiva. Aktiva itu harta-harta yang dipunyai, kemudian pasiva itu adalah terkait hutang gitu ya dan modalnya ya seperti apa di situ ya. Oke, lanjut ya. Kemudian kalau kita mau membuat laporan keuangan, dasarnya apa sih gitu ya? Nah, kalau di Indonesia ya itu kan punya dasar untuk membuat laporan keuangan yang namanya standar akuntansi keuangan, sehingga kalau kita membuat laporan keuangan tidak boleh apa ya? Tidak boleh sembarangan ya. Jadi ada aturannya. Nah, aturannya itu berdasarkan apa? Di sini berdasarkan standar akuntansi keuangan ya atau SAK ya. Nah, di sini SAK adalah sebuah standar atau landasan baku akan praktik akuntansi yang digunakan di Indonesia. Jadi nanti kalau misalnya kita membuat laporan keuangan, kalau kalian sudah kerja, terus kalian disuruh buat laporan keuangan, kalian harus melihat dari standar akuntansi keuangan, gitu ya. Kemudian supaya nanti hasilnya tuh baku ya, artinya bisa bisa dipahami gitu loh, karena yang namanya standar akuntansi itu pasti sudah sesuai dengan prosedur dan tentunya juga mudah dipahami oleh semua ya, karena sesuai dengan standar yang berlaku ya. Nah, siapa yang membuat dari standar akuntansi ini? Yaitu adalah Ikatan Akuntan Indonesia ya, karena jadi para ikatan akuntan ini menyepakati bahwa laporan seperti apa sih yang bisa dibuat yang dibuat di Indonesia itu ya, sehingga semua disamakan, jadi nggak beda-beda antara perusahaan A, perusahaan B gitu ya, pembuatannya bisa beda-beda. Mungkin pada formatnya bisa saja ada perbedaan ya, tetapi intinya adalah rekening-rekeningnya ya, rekening-rekeningnya itu mendekati sama atau sama persis gitu ya, seperti itu. Sesuai dengan standar akuntansi Indonesia. Nah, pembuatan standar pada dunia akuntansi bukan dilakukan tanpa makna, karena adanya standar akuntansi memiliki beberapa fungsi ya. Nah, fungsi yang pertama yaitu standar akuntansi adalah untuk penyeragaman laporan keuangan. Jadi kalau misalnya kita buat laporan keuangan, fungsinya adalah untuk dibuatkan standar ini adalah supaya seragam ya, nggak beda-beda gitu ya. Kemudian yang fungsi kedua adalah memudahkan akuntan dalam menyusun laporan keuangan ya, seperti ini. Jadi kalau misalnya kalian nanti buat laporan keuangan, ya udah bingung formatnya seperti apa, lihat aja ya SAK ya. Nah, di Indonesia ya ada 4 jenis SAK yang berlaku ya di sini, 4 jenis ya. Masing-masing SAK digunakan untuk jenis atau organisasinya. Jadi SAK ini ya nanti juga tergantung jenis perusahaannya ya. Maksudnya kalau perusahaan yang internasional gitu ya, atau perusahaan pemerintah itu bisa saja berbeda laporan keuangannya, tetapi tetap mengikuti standar akuntansi, hanya jenisnya saja yang berbeda gitu ya. Makanya kalau kalian lihat laporan keuangan pemerintah, mungkin kalian juga ini laporannya ngejelimet ya, maksudnya banyak yang kita tidak familiar gitu, karena memang kalau pemerintah ya mereka punya aturan sendiri, walaupun sama ya
acuannya sama, SAK itu, cuma memang jenis sesuatu yang berbeda. Nah, jenis yang pertama adalah PSAK atau IFRS. Sekarang IFRS ya, dulu PSAK, sekarang mungkin lebih dikenal IFRS ya. Nah, PSAK merupakan perubahan nama terbaru dari SAK. Jadi dia perubahan. Tadinya standar akuntansi keuangan terus menjadi PSAK ya, dan diterbitkan oleh DSAK pada tahun 2012. Nah, penyusunan PSAK ini mengikuti standar yang digunakan oleh IFRS atau International Financial Reporting Standard. Nah, jadi PSAK di Indonesia ini mengikuti ya standar internasional ya, Financial Report Standard atau IFRS. Jadi kalau misalnya kalian mendengar kata IFRS, ini adalah sebuah lembaga internasional ya, seperti PSAK, tapi ini punyanya internasional. Jadi PSAK mengikuti IFRS karena kan penyeragaman laporan semua dunia ya, semua negara itu kan pasti punya laporan keuangan dong ya, perusahaan-perusahaannya dimanapun ya. Nah, mereka juga mengikuti aturan International Financial Reporting Standard. Begitu juga Indonesia ya. Tapi kalau misalnya IFRS PSAK Indonesia tentu disesuaikan dengan kondisi bisnis Indonesia ya. Walaupun mengacunya pada IFRS, tapi karena kita berada di Indonesia sehingga mengikuti aturan-aturan juga kondisi di Indonesia seperti itu ya. Kemudian untuk lembaga yang kedua apa? Yaitu ETAP ya. SAK ETAP. Laporan keuangan yang sederhana ini disusun dengan menggunakan standar jenis SAK ETAP ya. Nah, pada standar jenis ini tidak ada penilaian pada aset tetap ya, dan aset tak berwujud. Laporan laba rugi yang dibuat juga laporan bersifat komprehensif ya. Jadi kalau SAK ETAP ini standarnya lebih sederhana ya. Jadi kalau misalnya kalian mau membuat laporan keuangan, mungkin di perusahaan yang masih kecil gitu ya, masih perusahaan yang belum besar ya bisa menggunakan standar ini aja gitu ya, jangan yang standar yang terlalu luas ya, ngejelimet, karena kan masih perusahaan kecil ya. Nah, adanya laporan keuangan dengan standar SAK ETAP ini membantu perusahaan yang berskala kecil dan menengah ya dalam menyusun laporan keuangannya. Jadi kalau perusahaan yang masih kecil dan menengah, standar keuangannya cukup dengan standar SAK ETAP ini. Ya. Nah, kemudian kalau tadi yang IFRS itu perusahaan yang sudah yang sudah besar atau perusahaan internasional ya. Itu menggunakan standar IFRS tadi ya. Nah, kemudian ada lagi PSAK syariah. Nah, ini kalau perusahaannya itu seperti bank-bank syariah ya, perusahaan yang bergerak di bidang berbasis syariah. Nah, pakai apa namanya standarnya pakai acuannya ini PSAK syariah. Karena kan kalau di istilah-istilah di syariah mungkin beda sama di konvensional ya. Contoh di bank-bank syariah mungkin ada istilah-istilah yang memang tidak ada di konvensional seperti misalnya bagi hasil gitu ya. Ya nama lainnya apalah saya lupa tuh dalam syariah ya. Tapi di perusahaan konvensional atau perusahaan yang tidak syariah tidak ada istilah bagi hasil gitu. Artinya kayak mudarobah atau apalah gitu ya, seperti itulah. Ya, nah istilah-istilah itu hanya ada di dalam PSAK syariah. Jadi kalau yang untuk perusahaan syariah mengikuti standar ini. Kemudian, nah ini yang terakhir adalah standar akuntansi pemerintah. Ini kalau pemerintah menggunakan standar akuntansinya yang ini ya, pakai ini. Standar akuntansi pemerintah dalam pelaporan keuangannya. Karena biasanya rekening-rekening ada di pemerintah itu tidak lazim kita kenal ya. Artinya kita juga kalau baca laporan keuangannya pemerintah pasti kalian bingung. Ini apa sih maksudnya apa sih gitu ya. Ini rekening isinya tentang apa sih gitu ya. Sehingga mereka punya aturan sendiri untuk laporan keuangannya ya. Seperti itu. Oke, lanjut ya.
Setelah kita mengetahui akuntansi, kemudian laporan keuangan, kemudian standar akuntansi keuangan, ya, kita akan bicara mengenai pendapatan karena ini adalah poin juga yang terdapat pada laporan keuangan ya, khususnya di laporan mana nih ada pendapatan? Ayo, siapa yang masih hafal? Di laporan mana yang menjelaskan adanya pendapatan? Yang paling kelihatan. Ya, ayo, masih ingat nggak? Ya, ini ada di laporan laba rugi ya. Ya, mungkin kita refresh kembali ya. Refresh kembali, karena kan ini kan sebetulnya sudah kalian dapatkan di dasar akuntansi ya. Oke. Nah, kita lihat pendapatan adalah aliran sumber daya ekonomi yang meningkatkan nilai ekuitas. Ya, apabila aliran sumber daya ekonomi yang diterima oleh entitas tidak meningkatkan ekuitasnya, ya, misalnya dari penarikan hutang, maka tidak termasuk ke dalam kategori pendapatan. Jadi pendapatan itu intinya meningkatkan nilai modal, ya, meningkatkan nilai ekuitas atau modalnya, ya. Nah, kalau hutang apakah dia merupakan pendapatan? Tidak. Hutang, kalau ada orang yang bayar hutang ke kita, gitu ya, apakah itu merupakan pendapatan? Tidak, karena kan dia tidak meningkatkan ekuitas. Dia sebetulnya adalah sudah diakui pendapatannya, tetapi si klien mungkin bayarnya belakangan, maka tidak, meskipun dia bayar tidak dihitung sebagai pendapatan. Ya, nah apa yang apa saja ya poin-poin atau kegiatan-kegiatan perusahaan yang diakui sebagai pendapatan, ya. Nah, ini kita harus paham. Yang pertama adalah penjualan barang, ya. Ini kita akui sebagai pendapatan. Lalu apa lagi? Penjualan jasa. Ini kita akui juga sebagai pendapatan. Lalu apa lagi? Bunga atau royalti. Nah, ini kita akui juga sebagai pendapatan, ya. Sehingga tiga ini ya adalah merupakan pengakuan pendapatan, ya. Di luar ini berarti bukan pendapatan ya. Nah, ini yang tadi saya sebutkan. Kalau dalam akuntansi keuangan, mungkin kita nanti akan belajar mengenai isu-isu akuntansi internasional, ya. Apa sih yang terjadi di luar sana terkait dengan peraturan penyeragaman standar akuntansi keuangan itu seperti apa? Kita kan sebetulnya tidak tahu ya. Artinya kalau kita tahunya adalah kita sudah punya kita tahunya kita menggunakan standar aja gitu. Padahal sebetulnya pada penyusunan standar akuntansi keuangan itu ya, mungkin dari mereka-mereka yang membuat itu sudah dilalui berbagai proses ya, baik di dunia internasional ya walaupun di Indonesia sendiri. Nah, kalau misalnya isu-isu terkait dengan akuntansi internasional ini berarti kita bicara mengenai apa sih yang terjadi, apa sih yang mempengaruhi standar akuntansi keuangan internasional ya, yang pada akhirnya itu menjadi sebuah aturan yang baku. Nah, itu kan nggak semerta-merta langsung ada gitu ya, pasti untuk standar akuntansi. Pasti sudah melalui tahap-tahapan apa namanya kejadian-kejadian apapun itu ya, apapun itu kejadiannya gitu ya, sehingga mempengaruhi pada akhirnya menjadi sebuah standar internasional gitu ya yang baku. Nah, kalau kita lihat di sini salah satu dari isu-isu akuntansi internasional yaitu dari sudut pandang sejarah, ya. Nah, pada saat kronologi ya, pada saat pembuatan akuntansi itu sendiri ya, di sini dari tidak luput dari faktor sejarah ya. Nah, di sini dilihat bahwa akuntansi sebetulnya telah meraih keberhasilan ya dan kemampuannya untuk diterapkan dari satu kondisi ke kondisi lainnya ya. Kemudian pada praktiknya semua ini jadi selama perkembangannya juga ya dengan yang terjadi di berbagai negara, kondisi ekonomi mereka gitu ya,
dimanapun negara itu gitu ya. Tentunya ini menimbulkan pengembangan yang terus-menerus. Jadi akuntansi itu bisa berubah-ubah ya. Artinya sampai dengan saat ini baku itu sebelumnya sudah melewati proses perubahan-perubahan yang tentunya itu didasarkan kepada kondisi-kondisi keuangan di berbagai negara tentunya ya, dari situ dasarnya. Nah, kemudian sehingga awal dari pembuatan akuntansi ialah sistem pembukuan berpasangan ya. Yang kalian bisa lihat kalau di dasar akuntansi itu ada yang namanya debit dan kredit ya. Kalau ada debit pasti ada kredit ya. Ini kan adalah satu aturan yang baku yang mesti kalian juga sudah pelajari ya. Jadi ada dua berpasangan. Kalau ada debit pasti ada kreditnya gitu, ya kan? Seperti itu. Nah, kemudian untuk pembukaan berpasangan ini ya dianggap sebagai awal penciptaan akuntansi ya, seperti itu. Jadi pembukuan berpasangan kita lihat sebagai awal penciptaan akuntansi. Nah, ya. Kemudian lanjut lagi, selain dari sudut sejarah, dilihat dari sudut pandang kontemporer. Ya, jadi usaha-usaha untuk mengurangi perbedaan akuntansi internasional merupakan sesuatu yang penting di satu sisi, ya, karena faktor-faktor ini tumbuh dan pengurangan yang signifikan dan terus-menerus karena adanya hambatan perdagangan dan pengadaan modal ya secara nasional yang terjadi secara bersamaan dengan kemajuan teknologi informasi. Ya, pengendalian nasional terdapat arus modal, valuta asing, investasi ya, ini investasi ya maksudnya, dan transaksi terkait dengan diliberalisasikan secara drastis ya dalam beberapa waktu ya dekade ya di sini ya dalam beberapa dekade ya. Nah sehingga ini salah satu sudut pandang kontemporer adalah ya tadi ya. Jadi bagaimana ahli-ahli keuangan juga membuat akuntansi itu menjadi sebuah aturan yang baku setelah adanya kejadian-kejadian di berbagai negara, faktor-faktornya seperti apa gitu ya. Nah, sehingga ini menjadi sudut pandangnya juga harus diperhatikan karena ini awal dari mereka menentukan apa sih yang menjadi dasar untuk buat laporan keuangan atau untuk membuat laporan akuntansinya gitu ya seperti apa. Yang tadi ada konsep pembukuan berpasangan, kira-kira terjadi kira-kira pembukuan berpasangan itu datangnya dari mana sih ya? Mungkin dari usaha-usaha ini ya pada sudut pandang kontemporer ini gitu ya. Oke, selanjutnya adalah pertumbuhan dan penyebaran operasi multinasional. Ya, isu akuntansi yang berhubungan dengan kegiatan ekspor impor adalah akuntansi ya, adalah akuntansi yang digunakan dalam mata kuliah mata uang asing ya. Nah, di sini ada mata uang asing ya, di sini juga berpengaruh terhadap transaksi-transaksi akuntansi mata uang asing ya. Kemudian dalam kegiatan ekspor impor tentu saja juga terkait dengan akuntansi internasional ya. Nah, di sini kalian bisa lihat contohnya ya seperti apa ya. Nanti kalian bisa baca untuk contoh-contohnya ya. Kemudian inovasi keuangan. Nah, ini juga termasuk ke dalam isu-isu akuntansi ya. Jadi manajemen risiko ya, manajemen risiko telah menjadi istilah yang populer dalam lingkungan perusahaan dan manajemen. Alasannya tidaklah sulit dicari dengan deregulasi ya, pasar, keuangan dan pengendalian modal yang terus dilakukan. Ya, sehingga intinya adalah kemajuan dalam teknologi keuangan memungkinkan pergeseran risiko keuangan kepada pihak lain ya. Ini maksudnya pihak lain ya. Nah, pihak orang lain. Jadi intinya manajemen keuangan, manajemen teknologi keuangan juga mempengaruhi ya dalam pembuatan akuntansi
internasional, ya seperti itu. Kemudian internasionalisasi pasar modal ini juga termasuk ke dalam isu-isu dalam pembuatan akuntansi internasional ya. Kalian juga bisa baca di situ ya. Lalu perkembangan. Ya, perkembangan merupakan satu juga isu yang diangkat dalam akuntansi internasional. Karena faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan akuntansi nasional juga membantu menjelaskan perbedaan akuntansi antar bangsa. Jadi perkembangan juga termasuk yang diangkat dalam isu-isu internasional ya, seperti itu. Oke, untuk materi pertemuan 1 kita sampai kepada isu-isu akuntansi internasional ya. Baik, sebelum mungkin saya cukupkan apa namanya untuk pertemuan pertama ini, mungkin ada yang mau ditanyakan, silahkan. Kalau ada yang mau bertanya seputar materi, masih ada yang mau penjelasan dijelaskan atau mungkin ini sebetulnya hanya refresh aja ya di pertemuan pertama ini, tidak banyak yang dibahas juga gitu ya. Hanya kita merefresh kembali aja. Gitu ya, sebetulnya seperti itu. Ya, silakan ada yang mau ditanyakan? Oh ya Bu, saya mau bertanya. Sudah paham ya? Ya, artinya kalau ini kan kalian bisa, pelajaran akuntansi kan sebetulnya bukanlah pelajaran yang sulit ya. Kalian juga sudah paham gitu, karena teori bisa kalian baca juga, untuk referensi juga banyak ya sekarang di media internet gitu ya. Kalian bisa melihat sejarah-sejarahnya juga, kalian bisa sambil melihat-lihat di browsing ya di Google juga ya, menambah wawasan kalian. Bolehlah kalian mencari informasi lain gitu, boleh gitu ya. Nanti saya akan adakan kuisnya ya, cuman belum saya upload. Saya akan segera upload nanti ya untuk kuisnya. Tolong nanti dikerjakan kuisnya sampai hari ini ya, sampai hari ini akan ada informasinya. Tolong ditunggu saja ya informasinya, sehingga nanti kalian bisa mengisi ya kuisnya. Terus jangan lupa isi feedback ya, isi feedbacknya, isi feedback untuk itu pertemuan hari ini ya. Kalau sudah ada, tolong diisi feedbacknya ya, berdasarkan ya, dibaca-baca lagi. Kalau misalnya feedbacknya itu hanya iya dan tidak, pernyataannya apakah kalian paham untuk materi hari ini, ya jawaban kalian hanya menyatakan ya dan tidak saja ya. Ya mudah-mudahan kalian paham ya, karena ini bisa kalian ulang-ulang untuk bisa kalian baca kembali, kalian memahami kembali ya. Apa itu akuntansi, laporan keuangan, itu juga kalian kan sudah dapatkan di dasar akuntansi sebelumnya ya, mata kuliahnya. Oke, baik. Oh iya, jangan lupa gabung di grup ya. Saya udah share WhatsApp grupnya. Tolong bergabung di WhatsApp grup saya ya, akuntansi keuangan. Silakan untuk bergabung, sudah saya share di e-learning untuk linknya ya. Ada yang mau ditanyakan kembali? Isi presensi belum bisa, Bu. Ya, ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, saya mau absen dulu nih. Jadi gini, absen untuk video conference ya, kalau kita lagi sedang mengadakan Zoom, maka absennya akan saya panggil. Kecuali kalau tidak ada video conference ya, mungkin hanya e-learning saja, kalian mengisi sendiri absennya ya. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, saya mau absen. Gimana? Cukup? Cukup Bu. Oke, kalau begitu saya absen aja ya. Ini saya stop share dulu.
Oke, sebentar. Sudah kelihatan absennya? Sudah, Bu. Sudah ya. Rizky, tolong saya direspon ya ketika saya membacakan namanya ya. Rizkia ada? Hadir, Bu. Rizkia di mute suaranya. Enggak, Bu. Ini udah unmute. Suaranya kedengeran. Tes. Ini udah saya unmute, Bu. Error ya? Oke. Joshua ada? Ada, Bu. Ada, Bu. Joshua? Ada, Bu. Waduh. Ada, Bu. Suara saya kedengeran nggak? Lagi denger, Bu. Ini suaranya nggak ada yang kedengeran nih di saya. Coba di-mute deh. Di-mute. Mute, jangan di-mute coba. Hadir, Bu. Oh, hadir ya. Rizkia ada? Coba Rizkia. Tes. Hadir, Bu. Oh iya, iya. Sip. Tadi kenapa nggak bunyi ya? Nggak tahu, Bu, dari pertama awal juga tadi Cika izin. Terus saya juga izin ngambil charger. Tapi Ibu nggak dengar, tapi saya udah chat tadi di room-nya. Oh, iya. Iya. Saya bingung nih kadang-kadang. Jaringan kali ya. Oke, Iya. Angelina ada? Angelina katanya lagi berobat, Bu. Dia tadi ngechat saya. Oh gitu. Iya. Izin ya. Oke. Julia ada? Hadir, Bu. Hadir. Amalia ada? Hadir, Bu. Oke. Aulia? Hadir, Bu. Oke. Sip. Nanti tolong, saya akan upload kuisnya. Dicek secara berkala aja ya. Saya kasih waktu sampai jam 00 hari ini ya. Sampai jam 12 malam hari ini ya. Jadi tolong dicek aja secara berkala ya. Saya untuk kuisnya. Feedback kayaknya saya sudah, kalau tidak salah saya sudah upload deh. Sebentar. Saya cek dulu ya. Untuk akuntansi keuangan sudah saya cek belum? Sudah saya upload belum? Saya masukkan ke e-learning. Oke. Nah, ini udah ada feedbacknya ya. Nanti video conference-nya untuk hari ini rekamannya akan saya masukkan ke video. Nanti akan saya juga masukkan ke dalam e-learning ya, video hari ini, sehingga bisa kalian bisa kalian lihat kembali. Oh iya, untuk kuis nanti silakan dibaca materinya baru isi kuisnya ya. Gitu, seperti itu. Kuisnya belum saya masukkan, nanti akan saya masukkan ya, mungkin paling lambat sehabis makan siang ya, paling lambat ya. Saya usahakan kuisnya ya hanya pokoknya bentuknya PG ya, atau benar salah seperti itu. Jadi kalian hanya menjawab 5 soal saja ya. Saya akan nanti masukkan ke e-learning untuk review materi hari ini ya. Oke, untuk umpan baliknya juga kalau tidak salah saya sampai jam 11 gitu. 11 malam ya. Kalau tidak salah, coba nanti dicek waktunya ya supaya kalian nggak telat ngisi umpan baliknya. Gitu ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin saya cukupkan saja pertemuan hari ini ya. Terima kasih untuk sudah menyimak materi saya hari ini dan selamat beraktivitas kembali. Jangan lupa diisi nanti umpan balik dan kuisnya. Baik ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.